Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin, rahmat dan nikmatnya diberikan kesehatan dan kemudahan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah gagasan yang bertopik tentang COVID-19 atau coronavirus. Coronavirus merupakan keluarga besar yang menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan, biasa disebut dengan MERS-CoV. Sindrom pernafasan akut parah biasa disebut dengan SARS-CoV. Penyakit virus corona atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. COVID-19 atau lebih dikenal sebagai coronavirus ini pertama kali muncul di Wuhan, negara Cina pada bulan Desember tahun 2019. Pada awalnya penyakit baru ini tidak dapat diidentifikasi oleh manusia. Virus corona adalah zoonosis, artinya ditularkan oleh manusia dan hewan. Jika virus SARS-CoV ditularkan dari kucing luwak ke manusia dan MERS-CoV ditularkan di unta dromedaris ke manusia, kini coronavirus 19 yang dikenal beredar pada hewan yang belum mengidentifikasi manusia. COVID-19 atau coronavirus menyebar melalui droplet atau melalui kontak fisik. Orang yang terinfeksi COVID-19 memiliki gejala yang berbeda-beda, mulai dari gejala ringan seperti batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan demam. Ada juga gejala serius. Gejala serius ini menunjukkan atau mengarah kepada bronkitis. Gejala-gejala tersebut sebenarnya tergantung pada jenis virusnya. Di Indonesia terdapat 4 varian COVID-19. Pertama, varian Alpha, 2 varian Beta, 3 varian Delta, baru adalah varian Omicron. Varian Alpha awal terdeteksinya di negara Inggris, masuk ke Indonesia pada Mei tahun 2021 di Sumatera. Varian Alpha ini gejala yang ditimbulkan seperti demam, batuk, sesak nafas, pusing, mual, serta nyeri pada otot. Untuk varian Alpha ini tingkat penularannya 43-90% dari varian sebelumnya. Untuk varian Beta awal terdeteksi di Afrika Selatan pada Mei tahun 2020 dan awal masuk pada Mei tahun 2021 tepatnya di Bali. Yang ditimbulkan pada varian Beta ini seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan indera penciuman hilang. Varian Beta tingkat penularannya belum bisa dipastikan. Ada varian Delta awal terdeteksi di India pada Oktober tahun 2020 dan masuk ke Indonesia pada Mei tahun 2021 tepatnya di Kudus dan Jakarta. Untuk tingkat penularan pada varian Delta sekitar 30-100% dari varian sebelumnya. Dan yang terakhir varian Omicron. Awal terdeteksi terdapat di beberapa negara pada November tahun 2021. Awal masuk Indonesia pada Desember tahun 2021 di Jakarta. Gejala yang ditimbulkan oleh varian Omicron ini termasuk gejala yang sangat ringan dan tidak menimbulkan sesak nafas. Tingkat penularan pada varian Omicron 500% dari varian Delta. Dalam menangani pandemi ini, lakukan pencegahan agar tidak terinfeksi COVID-19. Seperti pertama, rajin cuci tangan menggunakan sabun setelah berpergian. Ketika sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menggunakan sabun, bisa menggunakan hand sanitizer sebagai alternatif. Yang kedua, menjaga jarak setidaknya 1 meter. Yang ketiga, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hindari kontak fisik terhadap orang yang sedang sakit. Setelah beraktivitas di luar rumah, ketika kembali di rumah, alangkah baiknya untuk tidak langsung menemui orang rumah, tetapi bersih-bersih tubuh dulu, ganti pakaian yang dikenakan di luar-luar dengan pakaian baru. Sekian uraian sebuah gagasan yang bertopik tentang COVID-19 ini yang saya dapat sampaikan. Bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.